Dia guna-guna anak saya. Bukan Hendro. Iya. Pak, Bapak tahu ibu-ibu yang tadi yang pakai baju putih? Oh iya, tahu saya. Yang kayak tante-tante Iya, itu. itu Tadi Bu siapa? Yolanda. Iya, bukan siapa-siapa. Emang dia bukan. Bukan siapa-siapa, kamu jelasin ke dia sekarang. Emang bukan Aku siapa-siapa. siapa? Papa ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Pelapor kita, Mayu namanya. Dia mendapatkan teror berupa kertas kuning yang ditempel di rumahnya selama 3 minggu terakhir ini. Itu siapa sih? Ini aku nih, permisi. Kamera kenapa nih? Oke, maaf. Yang namanya Mayu yang mana? Ini Mayu. Iya. Ini Pak, kita dari Antv. Dari Playboy Jamano. Playboy Jamano. Jangan ada kamera sini. Oke. Soalnya anak bapak yang lapor ke kita, Pak. Pak, aku mau lihat, Pak, gimana Hendro tuh sama aku, Pak. Kamu memang nggak tahu diri ya. Ini ada kamera, biar tahu semua kelakuan kamu. Kenapa, Pak? Ini adalah siapa? Itu Hendro, Pak. Oh, ini Andrew pacar kamu yang mau Pacarnya. cerita. Iya. Dia nggak tahu diri, Pak. Kenapa nggak tahu dirinya, Om? Udah, Pak. Saya udah bekerjakan dia, Di- tapi dia malas-malasan. Malas-malasan gimana, Pak? Masuknya telat terus. Saya dengar dia ada jalan-jalan sama perempuan lain. Dari siapa, Pak? Banyak beritanya itu. Dari info. tadi jalan-jalan sama cewek lain. Ya. Dan mohon maaf, itu apa ya Pak? Ini perbuatan dia semua. Bukan, Pak. Iya apa Pak? Maksudnya perbuatan dia? Dia guna-guna anak saya. Bukan Hendro, Iya. Pak. Kamu lakuin ini semua? Enggak, Mas. Jangan bohong kamu. Ya kayak gini-gini. Duh, hari gini percaya gini-ginian, Mas. Nah, terus ini ada yang begini siapa yang nempel? Ini rumah bapak kan? Masa bisa tempel sendiri? Nah, kok Bapak percaya ini guna-guna kenapa Pak? Si Mayu Oh. udah berapa 3 minggu ini selalu mikirin dia. Apa yang aku nasihatin nggak mau dengar. Kau bukan di pelet kenapa? Nggak mungkin kan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Dan kertas-kertas ini udah 3 minggu ada di sini. Ada. Dan anak Bapak mulai kelihatan nggak? Kelihatan aneh ya. Nah, Hendro nggak mungkin Ini, kayak Om, gitu. nggak Itu bukan mungkin. Hendro. Pasti Yang bukan. ngelakuin si Bobby, Bobby, mantannya Mayu. Bobby, dia anak baik. Aku suka sama dia. Dia pura-pura baik di depan Om. Sekarang kamu jangan banyak ngomong. Sekarang mana keluarga kamu? Kalau kamu serius, bawa sini. Dengar Bayu, Papa nggak suka sama dia. Papa sudah memperkerjakan dia di perusahaan Papa. Tapi kelakuannya begitu. Kenapa kalau Om nggak suka Om pekerjaan dia? Iya. Karena permintaan Mayu. Mayu yang maksa. Iya. Pak, Hendro butuh uang, Pak, buat biaya orang tuanya yang lagi sakit. Kamu ngobatin ibumu pakai baju mahal-mahal. Ini 10 juta loh, tau nggak bajunya? Oh iya nih. Bajunya mereknya sama kayak gua, tapi mahalan ini kan. Gajinya kayaknya. cuma berapa? Ya mungkin gini Om. Mungkin orang tuanya memang benar sakit kali, apa benar kata Mayu kali Om. Iya loh, ini Kamu baju bawa aja. kayak gini hampir 10 juta loh harganya loh. Saya nggak mau dibodoh-bodohin sama kamu. Kalau kamu serius sama anak saya, bawa orang tua kamu sini. Kalau nggak, putus. Saya tunggu kamu di kantor. Seminggu masuk cuma 3 kali. Pas papanya Mayu pergi, tiba-tiba si Hendro ngomong kalau teror kertas kuning itu berhubungan sama pacar papanya Mayu. Yang benar itu yang mana sih? Kamu bilang yang nempel itu Bobby. Bobby atau pacar papa aku? Jadi ya nggak enak lah aku ngomong ada Nggak kamu. mungkin. Papa aku punya pacar lagi, sedangkan papa aku udah janji dia nggak bakal nikah sebelum aku Apalagi nikah. pacarnya tuh kamu Papa tahu. aku setia banget sama almarhum ibu aku. Iya, cuma kenyataannya kayak gitu. Maksudnya apa Gimana? hubungannya? Jadi ini tuh pacarnya tuh udah punya suami, Mas. Nah, kamu tahu dari mana papanya punya pacar? Ya Nggak karena mungkin, Mas. selama ini, Mas, aku tuh jarang masuk kerja tuh karena ya nyelidikin lah. Nyelidikin maksudnya ngikutin papanya dia. Ya iyalah. Ini bukan karena kemarahan kamu sama papanya dia, kamu buat-buat cerita.
Enggak lah, ini beneran, nggak mungkin. Aku sayang sama Mayu. Kamu kenapa nggak cerita sama aku? Kalau kamu udah tahu semuanya kayak gini. Ya karena aku nggak enak. Oke, kayaknya aku bakal ke kantor dulu. Kamu kan tahu, aku tuh kerja buat siapa kayak gini. Buat mama yang lagi sakit. Kamu tunggu sampai mama aku sembuh. Aku akan bawa ke sini. Kamu janji ya bakal bawa mama kamu ke sini. Aku nggak mau ada kayak gini lagi, omongan ini itu apa segala macam. Aku janji. Beneran? Ya udah, kamu hati-hati ya. Mas, udah ya. Jadi gak usah ada gini-ginian lagi. Loh, kita datang ke sini kan pengen nyelidikin soal teror-teror yang diterima Mama Mayu. Ya kan udah jelas. Kertas kuning Ini tuh sendiri. karena hubungannya sama pacarnya bapaknya Mayu. Bukan kamu. Jadi bukan saya sama Mayu. Jadi saya sama Mayu tuh sebenarnya baik-baik aja. Jadi udah. Jadi Gak maksud usah. kamu kita salah paham gitu udah selesai gitu. Iya, udah selesai. Oke, sekarang kamu mau kemana? Mau ke kantor. Oke, udah. Oke, udah kita selesai. Oke, Mayu. Enggak, kita ikutin gitu. Gak mungkin mas, bapak aku punya pacar mas. Gak mungkin, soalnya bapakku udah janji kalau aku udah Oke, sekarang nikah kita baru dia baru fokusnya nikah. kita nyelidikin dia dulu. Gue sih masih curiga sama dia. Udah urusan bapak kamu beda hal ya. Ini kita, yuk. Enggak, aku mau nganterin mereka pulang kok. Mau pamitan Mau doang kita. pamitan mas. Ya. Maaf ya. Kamu hati-hati ya sayang. Dadah. Yuk, thank you Mayu ya. Jadi cowok kamu nih kerja di kantor papa kamu. Iya, pacar aku tuh kerja di kantor papa aku karena dia itu lagi butuh uang buat hidupin keluarganya sama mamanya itu lagi sakit. Berarti mas. dia tidak mampu lah ya. Iya. Tadi papa kamu bilang katanya dia nggak pernah kenalin orang tuanya ke kamu juga. Iya, belum pernah sih mas. Sampai sekarang belum, kamu juga belum ketemu. Belum pernah ke rumah orang tuanya. Belum pernah. Orang Dia tuanya sakit kamu nggak pernah nengok gitu. Nggak pernah, soalnya dia bilang orang tuanya tuh lagi di luar kota. Sakitnya di luar kota gitu. Iya. Terus teror kertas kuning itu udah berapa lama diterima sama kamu? Itu udah 3 mingguan. 3 mingguan. Mm-mm. Tapi kita coba aja ikutin Oke dia, deh, kita ikutin karena dia kita aja dulu. fokus kita nih, itu teror siapa yang neror, gitu apa bener kata cowok kamu berhubungan dengan pacar papa kamu atau jangan-jangan berhubungan dengan selingkuhan dia. Kamu kan curiga cowok kamu selingkuh ya? Iya, aku curiga mas. Karena papa kamu bilang juga katanya seminggu dia cuma masuk 3 kali ke kantor. Nah, seminggu jarang banget dia masuk, cuma 3 kali. Kita ikutin Hendro, dia bilang kan katanya mau ke kantor, tapi dia malah menuju ke sebuah kantor yang Mayu ini nggak tahu kantor siapa. Ini kantor apa ya mas? Kamu ada tempat ini? Aku nggak tahu. Dia ketemu ibu-ibu tuh. Loh, itu Siapa ya? kok tante-tante? Siapa sih? Kamu nggak kenal? Aku nggak tahu. Apa mungkin ini ibunya? Kan kamu belum pernah ketemu ibunya. Ini ibunya. Ya, aku emang belum pernah ketemu sama ibunya, tapi nggak mungkin soalnya pacar aku bilang kalau ibunya itu sakit dan dia kerja di perusahaan papaku itu buat cari uang buat pengobatan ibunya itu. Iya. Jadi cowok kamu tuh Ini- ngakunya keluarga kurang mampu gitu. Iya, ini kok nggak kelihatan banget sih ibunya tuh kayak orang Iya, susah gitu. berarti ini- Tante, Bude. Oke, Nggak gini, tahu, oke, tapi- mereka masuk. Kita tanya Mas Satpam Yuk sini. kita tanya Mas Satpam yuk. Permisi Pak, mau tanya Pak. Pak, Bapak tahu ibu-ibu yang tadi yang pakai Baju putih. Oh iya, tahu saya. Yang kayak tante-tante Iya, itu tadi Ibu siapa? Yolanda. Oh, Ibu Yolanda. Iya, Ibu Siapa Pak? Siapa? Yolanda. Itu siapa? Ibu sebagai direktur yang punya kantor ini. Oh yang punya kantor ini. Oh iya, betul. Betul. Terus yang Hendro, Bapak Itu tahu sama kerja Hendro? di sini, Bu. Ternyata ibu itu adalah pemilik kantor itu dan direktur di situ. Hendro juga bilang bekerja di situ. Bingung dong. Hubungan Pak Hendro sama Bu Yolanda tadi apa, Pak? Oh, itu antara Ibu Yolanda sama Mas Oh, Pak Hendro. Iya, maaf ya, saya tinggal dulu sebentar. Iya Pak, tapi Pak, ya, Hubungannya? Ya dipanggil lagi. Yuk, masuk mobil. Yuk. Jangan-jangan takutnya dia keluar. jadi ternyata kantor itu kepunyaan mamahnya Hendro. Berarti selama ini Hendro bohong dong. Jadi selama ini Hendro itu bohongin sama aku. Ternyata dia di sini kerja punya perusahaannya sendiri, punya ibunya. Terus dia buat apa dong kerja Tapi sama kan tadi Satpam tadi belum ngomong itu ibunya. Itu hubungan ibu sama anak atau bukan. Kelihatan gini, kalau zaman sekarang ya ada cowok model-model kayak gitu pura-pura miskin, tau-taunya kaya.
ibunya punya perusahaan. Oh dia ngetes dia gitu. pacarnya. Dia belaga-belaga nggak punya. Manfaatin apa enggak gitu. Cewek ini setia apa enggak kalau sama orang susah? Betul. Tapi lo yakin itu ibunya tadi? Ya mungkin aja itu ibunya, Mas. Iya mungkin. Dia keluar. Nah. Ini cewek siapa nih? Loh, Gak lama Hendro keluar bersama seorang wanita. Di situ saya kirim tim pengintai untuk mendekat biar kita mendengar pembicaraan mereka. Ya kalau ibu tahu, sampai tahu, gimana coba, hah? Hah? Gimana kalau ibu tahu? Tuh bener itu ibunya kan dia ngomong gimana ibu tahu berarti dia backstreet kali sama ini cewek. Cewek ini karyawan di kantor ini gitu, Iya. karyawan ibunya. Iya terus dia backstreet. Berarti kalau emang ini ibunya, berarti cowok lu ini orang kaya. Jangan sampai kamu bikin semuanya berantakan, ya? Kamu tahu. kok dia pegang-pegang sih, Mas? Berarti dia pacaran dong, Mas. Iya pacaran sama cewek ini, pacaran sama ibu-ibu tadi. Kamu tenang gitu, sabar, fokus. Kamu tuh nggak nganggap aku. Mas, aku mau keluar aja. Ibunya keluar. Hendro, Lagi mesra-mesraan, tiba-tiba ibu yang tadi keluar. Dan Hendro dari mesra-mesraan dia berubah tiba-tiba jadi marah ke cewek itu. ada apa? Gak beres. File dari Mas Agung belum dikirim, balik. Coba. Berarti memang mereka ada hubungan sama si sekretaris itu tapi ibunya nggak boleh tahu. Aduh. Lain kali semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi jangan marah-marah terus. Tangannya. Ya ampun, Mas. Tangannya tetap ngegandeng si cewek itu kan? Itu mereka pacaran, Mas. Udah waktunya nih kayaknya. Iya Bu, tolong bawain tas. Oh iya Bu. Itu ngapain lagi pegang-pegangan sama cewek itu? Itu ngapain lagi dia Dia sama ngomong cewek? sama ibu ini yang menurut lo ibunya, menurut gue sih bukan, ya. Tapi dia megang tangan si cewek ini. Oh, sekretarisnya berarti. Tambahan buat Mbak. Aduh Bu, makasih ya Bu ya. Ibu tadi memberikan uang ke sekretaris tadi untuk berobat ibunya. Apaan? Tapi ini lucu si Hendro malah minta duit si sekretaris. Kok dia minta uang sih, Mas? Tapi kalau dia orang kaya, Ngapain ngapain duit minta? berapa ratus ribu diminta sama. Ya Allah, ini kurang ajar banget, Pak. Aku udah nggak kuat lagi, Mas, kayak gini. Ini apa-apaan sih mereka kayak gini? Udah jelas Hendro selingkuh sama si sekretaris itu, kita turun, kita labrak. Aku tanya sama kamu. Yang pertama, cewek ini siapa? Tuh. Terus yang kedua, aku tanya sama kamu. Kamu di sini kerja. Terus kalau kamu kerja di sini, kamu buat apa kerja sama papaku? Kamu bilang mama kamu sakit. Terus yang ketiga, aku tanya sama kamu, tante-tante tadi itu siapa? Jelasin. Jawab satu-satu. 3 pertanyaan, silahkan. Aku punya alasan, jadi aku kerja sama papa kamu itu sebenarnya aku pengen mandiri. Lalu cewek ini siapa? Iya bukan siapa-siapa, emang dia bukan. Kok gitu sih? Hendro narik sekretaris itu menjauh. Saya nggak tahu dia ngomongin apa. Kamu ngomong apa? Kok ngomongnya cuma berdua aja? Maksud Ya. kamu apa? Cuma berdua aja? Iya. Kamu kok bisik-bisikan Iya sih? kan? Kok kita nggak boleh tahu? Maksudnya apa sih? Aku sekretarisnya Ibu Yolanda. Aku kerja di sini. Sekretaris. Tapi kok pakai pegang-pegang? Maksudnya enggak. apa sih? Jadi dia ini punya penyakit. Punya penyakit? Ya aku punya penyakit. Yang bisa dibilang Aku sekretaris usianya tuh udah nggak lama Nggak lama lagi. lagi. Dia suka sama aku, jadi ya aku ladenin aja. Tuh cuma karena aku kasihan sama dia. Gak mungkin, aku gak sebego itu. Kamu tadi ngapain ngasih duit? Kamu minta duit ke dia? Jadi duitnya yang tadi itu duit mama aku, dia sering minta tiap hari, hampir tiap hari. Jadi kamu ambil gitu? Iya, karena dia tuh suka manfaatin. Aku juga curiga nih sama dia nih. Jangan-jangan bukan dia yang sakit nih. Loh. Bohong dia pura-pura. Tadi gue denger ibu lo yang sakit tadi. Iya waktu ngomong sama ibu lo. Ya itu juga uangnya buat ibu aku. Ah. Jadi ibu aku juga sakit. Ya udahlah Pak Hendro, aku keluar dari kantor ini aja. Gak perlu. Udah, besok aku akan bilang ke mama, aku gak akan kerja lagi di sini. Aku akan fokus ke kantor papa kamu. Maafin aku kalau selama ini aku udah pura-pura miskin depan kamu. Tapi ya seperti yang kamu lihat kayak gini, aku cuma mau mandiri, aku cuma mau bagian kamu.
Ya tapi nggak kayak gitu juga sayang. Tapi kamu maafin aku kan? Ya tapi kamu nggak permisi Pak, aku mau ngambil berkas. Aku harus ngurusin kerjaan mamaku dulu sebelum aku resign dari sini. Oke, tapi kamu jangan macam-macam lagi ya. Aku janji. Yaudah, hati-hati ya. Nggak tahu gimana kok Mayu yakin banget dan dia percaya sama Hendro. Dadah sayang. Kalau dia orang kaya kenapa dia masih naik motor ya? Ya tapi kan dia kan tadi katanya cuma pura-pura. Kalau dia pura-pura. Ikutin. Kita ikutin motornya berhenti di sebuah rumah dan ternyata dia ketemu ibu yang tadi. Oh ini rumahnya mas. Jadi aku udah tahu dong sekarang rumahnya. Lah, lu belum tahu rumahnya selama ini? Belum. Lah kalau orang tuanya juga enggak, masa rumahnya juga enggak? Nggak tahu Bun. Gimana pacarannya? Ya udah menurut gua sekalian aja, udah lu ketok aja udah. Lagi kita masih bertanya-tanya tiba-tiba bapaknya Mayu datang ngintai rumah itu kayak mengendap-endap. Loh, itu papa aku. Bapak kamu ngapain kesini? Ngapain? Tim pengintai dong, turun. Biar kita dengar suaranya, tim pengintai. Saya masukkan tim pengintai. Yolanda! Lo ngapain sini? Sini mas. Aku videoin ya, Bang. Video apa mas? Jadi bukti kamu selingkuh sini. Mereka pacaran dong berarti. Karena itu marah-marah. Gak mungkin mas, gak mungkin bapak aku pacaran sama tante itu. Mas, Ngapain Hendro sini? Duh, Hendro ditarik keluar. Marah lo dia sama Hendro, marah besar lo dia sama Hendro. Aduh. iya anak aku dia. Loh kok kenapa sih? Tuh bener emang anaknya mas. Bohong kali mereka. Yuk turun. Kita turun. Papa ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Seharusnya aku yang tanya, papa ngapain di sini? Lihat pacar kamu, pacaran sama pacar papa. Pacar papa? Kita semua kaget. Ternyata papahnya Mayu berpacaran sama mamanya Hendro. Maksudnya apa ini? Papa udah jatuh cinta sama dia. Tapi dia pacaran sama pacar kamu. Mas, ini anak aku. Apaan sih? Bohong. Ini anak aku mas, sumpah. Di sini ibunya dan si Hendro ini menjelaskan bahwa mereka adalah ibu dan anak. Pak, ini Mayu. Dia pacar aku. Aku nggak tahu kalau dia tuh anaknya pacarnya mama. Jadi gimana nih? Aku nggak mau. Sayang, aku nggak mau putus sama kamu. Ya sekarang, jujur, ini anak kamu bukan? Sumpah ini anak aku. Oke, sekarang kalian berdua harus putus sekarang. Bulan depan, saya akan menikah dengan mama kamu. Pak, aku nggak bisa kayak gini, Pak. Aku nggak bisa satu rumah sama tante ini. Sama Hendro juga kamu akan satu rumah kan berarti kan? Aku nggak mau, Pak. Saya mau bicara sama kamu. Sayang, masa kamu cuma segini aja cinta sama aku? Ya aku kan nggak tahu kalau ternyata papa sama mama pacaran. Papa kamu Ya, sama tapi mama kenapa aku. kamu mesti harus ngalah? Kamu nggak sayang sama aku, kita udah pacaran lama loh. Nanti kita bakal Tunggu, tinggal. ini kok ada kertas-kertas kuning juga ya? Saya kaget dong. Di situ ada kertas kuning lagi yang waktu ada di rumah Mayu. Berarti teror kertas kuning itu masuk juga ke rumah si Hendro. Ini ada juga di rumah kamu. Ada tante. Itu nggak ngerti itu kertas dari mana. Nah, tadi kamu sempat bilang di rumahnya dia kalau papanya dia pacaran sama cewek muda. Ya, makanya ada ternyata dia. sama mama kamu. Ya makanya aku juga kaget kalau ternyata yang Nah, pacaran. kamu bilang kata kamu nyelidikin papanya dia. Iya, yang aku tahu tuh ya emang pacaran sama anak muda. Makanya aku harus bilang kayaknya sama mama aku. Nah, ini sekarang yang nempel-nempel ini siapa? Mungkin yang ada hubungannya ini ya cuma selingkuhannya papa kamu. Maksudnya papanya Mayu punya cewek lagi gitu selain mama kamu? Iya. Kenapa yang kamu nggak bilang muda sama mama itu. kamu tadi? Oh. Sini aku mau. Ini gimana sih tadi katanya pacar papanya? Tunggu. Ini Mamanya. Ini yang mamanya. Tadi, si tante itu. Ini Yolanda Hendro. itu. Hendro. berarti emang anaknya ada foto di sini. Yang ini? Nah ini mamanya. Mamanya. Ini sama kan? Sama. Nah, ini siapa?
Ya udah, kamu sabar. Nanti aku juga butuh waktu buat meyakinkan mama aku soal papa kamu. Karena kan kamu tahu, aku nggak mau nyakitin perasaan mama. Dan intinya aku bakal ngasih tahu ke mama aku juga kalau papa kamu tuh udah punya pacar. Yakin kamu yang kamu ngomongin? Iya mas, saya kan udah nyelidikin, saya udah bilang. Oke, saya masih mau tanya sama kamu. Nah, sekarang ini foto kamu ya? Iya mas. Kamu nggak mirip sama mama kamu ya? Iya. Kayaknya muka saya lebih ke papa deh. Soalnya almarhum papa Chinese. Chinese, oke. Ini siapa? Oh itu anak-anak angkatnya mama semua. Oh, dia bukan kandung berarti. Bukan. Anak angkat mama kamu. Iya. Jadi yang kandung cuma kamu. Cuma aku. Oke, kayaknya aku harus pergi deh. Soalnya aku harus ngurus kantor, mama. Kamu berdua harus putus. Urus anak kamu. Pak, Ngomongin baik-baik. tuh kan, kamu lihat papa aku. Tante, bantu aku tante. Aku sayang banget sama Andrew tante. Please, aku mohon bantu. Udah kamu pulang. Kamu pulang sedih. Ya, pertanyaannya, bunga-bunga itu kenapa ada di dalam rumah ya? Nggak ngerti. Bilangnya mau ke kantor, tapi ternyata dia malah berhenti di lapangan basket. Oke, ini saatnya buat kita turunkan penggoda. Kita punya Ocha. Ocha, lo lirik-lirik, cari perhatian dia. Nah nih, boleh datang ke lo ambil bolanya. Ini bola kamu ya? Ini bola kamu. Iya. Tangannya pegang-pegangan. Kayaknya aku nggak pernah lihat cewek Kenapa? cantik di lapangan basket ini sih. Masa sih? Biasanya aku juga kesini kok. Masa? Lihat tuh. Genit dia Ya udah mulai ampun. genit kan? Udah mulai Kok sampai lihat-lihat. segitunya sih? Ini bolanya nggak mau diambil. Mau. Tapi tangan aku kebut semua. Ampun, genit banget sih ini orang. Ya ampun, Bun. Lihat tuh matanya sampai ngelirik-ngelirik si Ocha. Mama. Boleh kenalan nggak? Nggak boleh. Kenalin, nama aku Ocha. Nama kamu siapa? Aku Hendro. Oh, Hendro. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Ini sih playboy banget nih, playboy banget. Ampun. Dia kelihatan kayak orang lagi gak ada masalah, padahal dia justru... Kamu kok jadinya peluk-peluk aku? Enggak, emang gitu. Maksudnya kan biar kamu paham gitu caranya. Oh gitu. Jadi gimana nih? Tangan yang kanan, bolanya, tangan yang kiri kamu lepas. Kamu dribble. Oh gitu. Tapi kayaknya udah bagus deh kamu dribblenya. Terus Gimana aku kalau harus kita latihan apa latihan lagi? masuk? Jadi Boleh? kita bakal bola di sini, kamu arahin ke sana. Kok apa segitunya sih, Ma? Sampai meluk-meluk kayak gitu. Kan gak seharusnya, kita kan baru selesai berantem. Masalah kita aja belum kelar, ini udah kayak gitu dianya. Berarti memang dia playboy. Diarahin ke ringnya dari tangan ke pikiran. Kayaknya rambut kamu wangi juga. Kenapa rambutnya? Enggak wangi. Enggak apa-apa. Jadi setelah kamu lihat ringnya, kamu lempar ya pakai tangan kanan ya. Iya. Bolanya kok lari ke sana? Jangan dikenceng.
By the way, gak usah pikirin bola deh. Kesini sama pacar. Kan aku lagi jomblo. Oh, jomblo sama berarti ya. Ih beneran kamu jomblo? Bohong banget, nggak mungkin Jomblo kan? aku jomblo. Bener, aku tuh jomblo. Wah, lapangan ini bagus ya, gede lagi. Iyalah, emang kamu sering kesini kamu nggak tahu ini lapangan punya siapa? Nggak tahu, emang ini lapangan punya siapa? Punya siapa lagi kalau bukan aku? Ya sebenarnya punya nyokap sih, tapi nanti juga bakal diwarisin ke aku. Beneran ini punya nyokap kamu? Iyalah. Oke tanya, kamu tuh sebetulnya berarti orang kaya dong? Berarti kamu orang kaya dong? Oh jelas. Berarti kalau orang kaya pasti ceweknya banyak. Hah? Banyak? Enggak ada beneran. Sekarang aku tuh jomblo. Ih, gak usah bohong deh, pasti pacar kamu banyak. Enggak ada. Kalau pacaran-pacaran gitu sih kayaknya aku trauma deh. Soalnya terakhir pacaran tuh kayak nggak jelas gitu. Jadi ceweknya itu kurang mampu. Mantan aku itu kurang mampu. Terus dia kerja di perusahaan mama aku. Loh. Kok kayak dia kayak muter balikin fakta ya? Terus katanya dia nyari duit buat nyokapnya yang lagi sakit. Ternyata dia selingkuhin aku sama teman sekantornya. Bener-bener gombal banget. Oke, terus aja jabarin aja. Oh ya, kamu bisa ngedance? Dikit sih. Kenapa? Boleh dong, aku pengen lihat kamu ngedance. Beneran? Oke deh. Kamu lihat ya, aku bisa ngelakuin apa aja buat kamu. Coba. Lu tahu cowok lu bisa nari begini? Aku nggak tahu mas, tapi dia jago loh narinya. Kamu tahu gak? Kalau sebelum kenal kamu, hidup aku itu gelap kayak malam. Gak ada cahayanya. Ih, kamu bisa aja sih. Kok ada Sekretaris yang tadi. Hendro, Yang bikin kita kaget tiba-tiba sekretarisnya tadi, ya si Mira ini muncul marah-marah di situ. Mama tuh nggak cukup sama satu cewek. Nah sama ibu, sama Mayu kemarin. Sekarang kamu sama dia. Ocha mundur aja, Kita turun, kita labrak. Oh, jadi gini. Ternyata kamu masih ada berhubungan sama sekretaris kamu. Gila kamu. Kurang ajar ya kamu. Kamu bilang kamu udah nggak ada apa-apa lagi sama dia. Kamu bilang udah putus sama dia. Dan sekarang kamu masih sama dia lagi. Ini kenapa ada gini-ginian lagi sih? Udah, Mas. nggak usah pedulin ini. Aku tanya sama kamu, ini maksudnya apa? Aduh, kamu tuh cuma salah paham. Kamu bilang kamu cuma kasihan sama dia. Padahal kamu masih pacaran kan sama dia. Jangan-jangan emang ini bisa-bisa lo doang, lo berdua pacaran, ya? Terus itu tadi ibu lo apa bukan? Gue tanya. Iya, ibu gua, Mas. Hah? Cuma kan kalau ini Sekarang gue tanya sama lo deh. Itu yang di kantor tadi ibunya dia apa bukan? Iya, ibu saya itu. Dia itu bos saya sekretarisnya. Sekarang lo ngapain di sini? Hah? Ya aku kan setiap sore itu emang dia tuh main basket di sini Mas Uya. Jadinya aku kesini. Oh, jadi kamu tahu kalau dia setiap sore di sini main basket? Iya aku tahu. Dia tahu. Aku emang deket Aku aja nggak tahu. sama dia. Iya. Iya. Oh, kamu sebagai ceweknya nggak tahu? Aku nggak tahu sama sekali, Mas. Berarti memang kamu deket sama dia sampai dia tahu kamu ada di sini tiap sore. Terus mana cewek yang tadi kamu joget-joget di situ Enggak, mana? udah. Udah, kamu pergi aja deh. Selama ini tuh aku nggak ada cinta-cinta sama kamu tuh. Udah, kamu pergi aja. Ini cewek yang ini kan, yang tadi deket sama kamu sampai joget-joget kan?
Iya, aku nggak tahu tiba-tiba ada di sini emang salah. Lagian aku sama Mayu kan udah. Oh, segampang itu ya kamu ya? Ya, Gila, kamu emang nggak punya. Bisa mikir ya? orang tua kita pacaran. Kita mau terus lanjutin. Sayang, kita udah pacaran lama, kamu enak banget langsung deketin sama dia. Ya aku cuma temenan. Teman yakin. Joget-joget tadi. Ya emang salah aku punya temen cewek gini. Terus ya aku juga nggak pacaran. Kalaupun pacaran, ya kenapa emang? Aku tanya Kenapa? Kan ini bukan pacar lo. Iya kan udah selesai. Mas tadi lihat sendiri. Oh, tapi secepat itu. Lo tadi putus sama cewek lo, terus sekarang? Ya kan sekarang cuma temenan, juga Mas. sih ya. Ya udah deh, aku lagi pusing banget. Aku jadi ketemu dia, aku nggak tahu harus gimana. Dan lo Ya. tahu ini adalah tim kita sebetulnya. Oh, jadi jebak-jebak ya sekarang ya. Pakai tim-tim ginian ya. Aku bukan jebak kamu, sayang. Seharusnya kamu nggak kayak gini sama aku. Seharusnya tuh kamu punya perjuangan buat mempertahankan hubungan Ya kita jadi kakak adik. Kakak adik kata kamu. Kamu mundur gitu aja. Oke, Dan Hendro berusaha untuk meyakinkan Mayu. Dia bilang katanya, mama aku bakal bangun rumah untuk aku dan calon istri aku. Aku akan ngomong ke mama aku akan perjuangin lagi. Kita akan cari jalan keluarnya. Kita juga akan ngomong ke papa kamu. Kamu yakin? jadi maksudnya mama kamu lagi bangun rumah untuk... Untuk aku dan calon istri aku, Mas. Dan kamu berharap calon istri kamu Mayu. Mayu. Kayaknya aku harus ngobrol ini segera mungkin sama mama untuk ngebahas soal itu. Pergi. Percaya kayak gitu aja Mayu. Aku bingung, saya. Udah. Mayu. Aku bingung. Biar dia pergi dulu. Biar dia nggak curiga sama kita. Kita ikutin. Kita ikutin sampai ternyata benar sih, Hendro berhenti di sebuah rumah yang belum jadi, lagi dibangun. Tapi di situ ada ibu yang tadi. Tuh kan Mas, benar kan Mas? Dia ketemu sama ibunya. Lu yakin itu ibunya? Iya Mas, aku yakin Mas. Soalnya ibunya tuh emang pengen buatin rumah kita berdua, aku sama pacar Lu aku. percaya dia tadi ngomong begitu tadi sebelumnya? Iya Mas. Nah, tapi kan sekarang kamu lihat tuh dia mereka lagi lihat-lihat rumah belum jadi. Mungkin aja ngebangun buat dia sama si Hendro. Tim pengintai dong, turun dong. Kita biar dengar suaranya dong. Tapi pas kita turunkan tim pengintai, kita dengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka itu. Rumahnya udah mau jadi loh. Nanti kalau rumah ini udah jadi, kita akan segera balik nama. Hah? Balik nama? Jadi, itu rumah dari siapa maksudnya? Oke, berarti rumah ini nah ini pertanyaannya ibunya Bang. Mungkin aja Tadi kan ibunya dia kan pacaran sama bapak kamu. Berarti jangannya rumah ini dari bapak kamu sebetulnya. Dan mereka bukan ibu dan anak, ini mereka pacaran loh. Nanti jangan lupa kamu balik nama itu sebelum kamu nikah. Kamu usahain. Kalau kamu udah nikah, kamu ceraiin aja si Santo. Itu nyebutin nama bapak aku. Oke, fix. Ini berarti bapak lu dimanfaatin dan mereka bukan ibu anak ini. Mereka pacaran. Nah, dari tadi lu gak percaya udah gue bilang sih. Lagian emang kamu mau apa? Tenang Nikah sama aja. tua Bangka. Enggak lah, tenang aja. Masa aku mau menikah sama yang tua gitu kayak Santo. Kamu jahat Mas. Kamu nemuin aku. Mungkin papa aku. Gue kan feeling dari tadi, dari awal udah gue bilangin ini bukan ibu dan anak. Artinya dia macarin tante-tante ini dan dia tahu kalau tante-tante ini juga pacarnya papa kamu. Dia deketin kamu sementara pacarnya deketin bapak kamu. Dan dia juga macarin sekretaris tadi. Dan pertanyaan sekretaris tadi, iya kan? benar pacar dia kemungkinan.
Artinya selama ini kita ditipu. Mereka berdua memanfaatkan. Si ibu ini memanfaatkan bapaknya Mayu, si Hendro memanfaatkan Mayu. Aku sama Hendro, Bun. Aku nggak pernah jahatin sama dia. Ya bukan salah kamu, nggak ada salah kamu. Salah dia. Kamu nggak salah. Dia udah bohongin aku, udah bohongin papa. Dari tadi lu nguping ya? Hah? Sih. Apaan nih, gue duduk doang dari tadi. Lu nguping kan lu dari tadi lu. Dari tadi gue diem aja. Apaan sih, aneh lu. Ih, lu gila. Nguping lu ya. Udah sayang, udah. Yuk kita balik lagi. Aku nggak bisa diam aja, aku bakal labrak dia. Kita turun, kita labrak. Mas, kamu tega ya? Kamu tega bohongin aku, kamu apaan sih? tega bohongin aku sama papa aku. Kamu nggak boleh gitu. Ini apaan sih? Kamu emang jahat, Mas, tau nggak? Mas. Kamu jahat, tau nggak? Ini bukan ibu kamu kan? Kamu berdua pacaran kan? Kamu tante, kamu. Ada apa ini? Saya. Udah dong. Mbak, tante nggak berasa bersalah? Udah lah, kita udah tahu akal, udah tahu semua ya. Kamu berdua pacaran. Tante tuh tahu kan, Hendro itu pacar aku. Saya nggak apa-apain sama dia. Kita tuh udah tahu, Kita dengar semuanya. Tante ini rumah dari bapaknya dia kan. Yang tante bilang nih katanya si tua bangka itu segala macam. Jadi kalian berdua sekongkol berarti, sekongkol kan? Kamu bukan ibunya kan? Kalian tahu dari mana? Udah tahu, udah jelas udah nggak usah. Kita udah tahu. Jangan bohong lagi, tante kurang ajar kamu ya. Makanlah, dasar kamu tuh melakar aku ya. Lebih tua aku dari kamu. Tante emang lebih tua dari aku, tapi tante nggak punya hati, tau nggak? Sayang. Gak gini, sayang. Kamu jelasin, kita udah tahu semuanya. Kamu jahat sama dia. Kamu manfaatin dia, kamu manfaatin bapaknya. Kamu tega ya bohongin aku, kamu tega manfaatin aku, kamu nggak mikir gimana perasaan aku. Memang saya bukan ibunya. Aku adalah pacarnya. Saya manfaatin bapak kamu dan dia manfaatin kamu. Kamu tega sama aku. Hendro, sekarang kamu putusin dia. Kan karena kita semua harus kamu ingat bahwa kita hanya manfaatin papanya untuk dapetin rumah ini. Aku yang manfaatin tante. Jadi tante ini emang manfaatin papanya Mayu. Tapi saya manfaatin tante. Buat? Ya untuk dapetin rumah ini. Buat siapa? Buat Mayu. Kirainku. Aku cuma manfaatin dia supaya aku bisa dapetin rumah ini. Aku tuh emang orang gak mampu. Tapi aku takut kamu tuh gak mau terima aku. Aku bingung kalau sampai kita nikah nanti kita gak punya rumah gimana. Sayang. Jadi cuma ini caranya aku. Aku udah tahu dari awal kamu kerja sama papa aku. Kamu bilang kamu nggak punya kerjaan, oke. Aku bisa masukin kamu ke perusahaan papa aku, tapi kamu nggak kayak gini. Kamu bohongin aku, kamu bohongin papa aku. Tapi kan rumah ini bakal jadi milik kita. Ini dari siapa? Dari papa kamu. Dari papa aku. Terus maksudnya sama tante ini apa? Emang tujuannya ya buat manfaatin dia doang. Yang sebenarnya rumah ini ya buat kamu ujung-ujungnya. Aku mau kamu yang dulu, sayang. Aku nggak mau. Lu masih mau sama dia? Gak mau kamu yang sekarang, aku mau kamu yang dulu. Kamu masih mau nerima dia? Kamu masih mau nerima dia? Gak mau kamu yang sekarang, aku mau kamu yang dulu. Kamu masih mau nerima dia? Kamu masih mau nerima dia? Mayu percaya, tapi tiba-tiba datanglah wanita yang tadi. Maksudnya apa ini ya? Bagus ya acting kalian. Maksudnya apa nih? Loh, Ini kan sih. Lo ngapain di sini? Dia menjelaskan semuanya bahwa ternyata selama ini
Kalian itu sebenarnya semuanya ketipu. Sebenarnya Hendro itu mau nikahin saya, buat morotin tante ini, buat morotin cewek ini, itu buat nikahin saya. Bapaknya? Iya. Enggak, kamu ngomong, kamu jelasin semuanya. Kalau kamu itu cuma buat nikahin aku, buat morotin tante ini dan dia. Bohongin aku lagi. Dengar ya Hendro, kita nggak jadi nikah. Dan ini rumah ini nggak bakal jadi milik kamu juga kan? Semuanya udah kebongkar, kita nggak bakalan jadi nikah. Lihat perbuatan kamu kayak begini. Hah? Kamu udah nyakitin dia. Aku udah nggak sanggup lagi. Puas kamu? Sayang, kenapa kita nggak jadi nikah ya? Semuanya udah ketebak, semuanya udah ketahuan. Kita baru tahu kalau ternyata Hendro itu cintanya sama sekretaris itu. Dan ini di luar dugaan sih, kita nggak nyangka sama sekali. Ini kan semua buat kamu. Oke, saya tanya, siapa yang naruh kertas kuning di rumah tante ini dan di rumah Mayu? Lo main pelet kan? Enggak, Mas. Bukan lo? Kan gua. Lo nggak ngerti, Bukan sumpah. kamu. Gua nggak. Dari tadi kamu bohong terus. Bener kamu bukan yang naruh. Itu semua saya yang perbuat, Mas saya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Karena mereka berdua biar saling tuduh, biar putus sama dia. Jadi bukan pelet, bukan guna-guna? Bukan, itu Cuma teror semua. aja? Iya. Itu perbuatan aku, biar mereka saling berantem terus putus sama dia. Tapi sekarang tetap kita jadi nikah kan? Enggak, kita nggak bakalan jadi nikah. Dan ini juga rumah bukan bakalan jadi milik kamu kan? Oh, matre cewek. Oh, matre. Iya, emang gua matre. Yang lebih tidak terduga lagi, sekretaris ini juga nggak pernah cinta tulus sama Hendro. Dia matre. Kamu lihat dia kayak begitu. Kamu nggak pantas kayak begini. Mayu, lihat. Mayu, lihat. Yang penting rumah ini selamat. Tinggal bilang ke bapak kamu, rumah ini kan belum dibalik nama. Aku nggak peduli rumahnya, Mas. Aku yang patut cinta sama Endro. Sekarang Hendro udah jelas mempermainkan lu. Dia mempermainkan tante itu juga, mempermainkan bapak kamu. Ternyata dia cuma cinta sama sekretaris tadi itu. Tapi aku cinta Mereka banget sindikat. sama Endro, Mas.